Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Karena One Piece lagi libur, kita rehat sejenak yuk dari analisis dan teori-teori dengan cara membahas indahnya dunia One Piece. Seperti yang kalian tahu, One Piece jadi salah satu anime atau manga dengan world building terbaik. Gue bahkan udah bikin ulasannya di sini. Nah, di video kali ini gue akan fokus membahas astronomi dan geografi di dunia One Piece. Dari mulai planet, ruang angkasa, bulan, bintang, struktur dunia, lautan hingga iklim dan cuaca. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Deka Triasa, David Rasvansoni, dan Sudiro karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari nama planet dulu ya. Sebenarnya penduduk di dunia One Piece nggak pernah punya sebutan atau nama spesifik ketika menyebut nama planet mereka. Tapi melalui SBS, Oda mengkonfirmasi kalau planet yang menjadi setting utama cerita di One Piece bernama Blue Planet. Nah, sedangkan untuk penduduk Skypiea, mereka punya nama sendiri. Mereka menyebut Blue Planet sebagai Vert. Menariknya, penduduk Skypiea menganggap Vert sebagai tanah suci karena hanya di sana benih tanaman bisa tumbuh. Hal ini sangat berbeda dengan Island Cloud atau pulau awan yang tidak bisa menumbuhkan tanaman dari benih. Island Cloud cuma bisa menumbuhkan tanaman yang dibawa dari luar. Singkatnya, Island Cloud bisa menopang tanaman tapi tidak bisa melahirkan tanaman baru. Oke, anyway, sekarang kita coba bahas orbit planet dan satelitnya ya. Walaupun Oda belum menjelaskan secara detail, tapi kalau kita analisis lebih jauh beberapa momen di One Piece, kita sebenarnya bisa mendapatkan informasi mengenai orbit dan satelit milik Blue Planet. Dari penglihatan kita, Blue Planet hanya memiliki satu bulan dan mengelilingi matahari sehingga memiliki 4 musim. Siklus siang dan malam juga mirip nih dengan yang ada di bumi kita, yaitu saling bergantian di dua belahan planet. Satu sisi siang, satu sisi malam. Fakta ini kita dapatkan kalau kita perhatiin siaran Vegapunk di mana Oda menampilkan seluruh masyarakat dari semua belahan dunia. Nah, kalau dari penglihatan kita, Blue Planet cuma punya satu satelit atau satu bulan, Clover di Ohara berasumsi bahwa Blue Planet memiliki 6 bulan atau 6 satelit alami di sekitarnya. Blue Planet juga terlihat memiliki kemiringan 24-25 derajat. Mereka semua memiliki bentuk yang beda dan ukurannya juga beda-beda. Namun sayangnya Oda belum menjelaskan secara detail mengenai satelit-satelit ini. Oke, lanjut. Sekarang kita coba bahas lebih detail bulan yang ada di One Piece ya. Dari warnanya dulu. Bulan di One Piece memiliki warna kuning, bukan putih seperti di dunia kita. Periode edarnya juga mirip nih dengan dunia kita, yaitu sekitar 30 hari. Artinya bulan butuh waktu sekitar 30 hari untuk mengelilingi Blue Planet. Informasi ini bisa kita dapatkan dari suku Ming di Zoo. Nah, kita bahas sejarahnya sedikit ya. Menariknya, bulan di One Piece dulunya adalah tempat tinggal suku Birka yang memiliki peradaban super maju. Sayangnya, suku Birka kehabisan sumber daya di bulan dan memutuskan untuk meninggalkannya dan pindah ke Blue Planet. Kalau kalian perhatiin, di bulan terlihat ada rongga-rongga kota kuno dan robot-robot kecil yang jadi bukti majunya peradaban di sana. Berbeda dengan dunia kita, perjalanan ke bulan di dunia One Piece terlihat jauh lebih mudah. Enel bisa pergi dengan kapal terbang dan tanpa alat bantu nafas. Bahkan para robot melakukan perjalanannya menggunakan balon. Saat ini, bulan jadi tempat tinggal Enel. Nah, dari bulan kita lanjut ke bintang. Berbeda dengan bulan yang punya detail menarik, informasi soal bintang bisa dibilang sangat minim. Bahkan kita jarang banget melihat bintang di One Piece. Para navigator juga bahkan gak pernah menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Nah, jadi sebenarnya bintang ada gak sih di dunia One Piece? Jawabannya ada dan bisa kita temukan di cover story Enel ketika di bulan. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas geografi di dunia One Piece ya. Mirip seperti di dunia kita, daratan di Blue Planet terdiri dari tanah dan logam. Sementara itu, air jadi unsur terbesar yang ada di planet ini. Makanya disebut Blue Planet. Bedanya dengan dunia kita, Blue Planet punya unsur lain yang kita nggak punya. Pertama ada amberlit atau mineral timah
berlemah putih yang sangat beracun jika disentuh. Mineral ini jadi penyebab hancurnya kota Flevens, kota asal Laos. Kedua, ada kairoseki atau batu laut yang merupakan mineral buatan untuk merepresentasikan laut padat. Fungsinya cukup sederhana, yaitu melemahkan pengguna buah iblis. Buat yang lupa, sea stone atau batu laut berasal dari Wano, sama seperti poneglyph. Oke, lanjut kita ke struktur dunia di One Piece ya. Kalau kita mulai dari masa lalu, bentuk dunia pada saat itu belum diketahui secara pasti dan masih menjadi misteri. Nah, tapi setidaknya sebelum abad kekosongan, dunia sudah memiliki red line, lalu ada tempat bangsa Lunarian hidup serta beberapa daerah seperti yang disebutkan oleh Vegapunk. Nah, akibat penggunaan senjata kuno yang menyebabkan kenaikan permukaan laut naik hingga 200 meter, banyak benua-benua tenggelam dan hingga menyisakan puncak-puncak daratan tinggi atau fragmen benua. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Blue Planet didominasi oleh air. Kalau kita beralih ke masa sekarang, dunia One Piece terdiri dari Red Line dan dua samudra besar di kanan dan kirinya. Red Line sendiri adalah benua raksasa berbentuk cincin yang mengelilingi seluruh Blue Planet dan jadi pemisah antara East Blue dan South Blue, dari North Blue dan West Blue sekaligus dua bagian Grand Line. Bangsa Elbaf menyebut Red Line sebagai ular yang berlumuran darah. Sesuai namanya, Red Line terbuat dari mineral berwarna kemerahan dan memiliki kedalaman hingga 10.000 meter dari permukaan laut. Bahkan kedalaman Red Line mencapai pulau manusia ikan di dasar samudra. Nah, gak cuma tinggi ke dalam, Red Line juga tinggi ke atas sehingga sangat mustahil untuk dilalui. Sejauh ini, Red Line gak bisa dihancurkan. Sebagai contoh, buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang dapat menolak apapun dengan kecepatan cahaya sama sekali nggak bisa menembusnya. Nah, menariknya lagi, Red Line walaupun terlihat seperti satu benua, tapi sebenarnya sifat dari Red Line sendiri seperti gabungan dari banyak pulau di Grand Line yang memiliki iklim berbeda-beda. Hal ini seakan-akan dulunya ada banyak pulau yang dipaksa menyatu hingga menjadi Red Line. Oke, lanjut. Selain Red Line, di Blue Planet juga memiliki garis imajiner seperti garis khatulistiwa di dunia kita, yaitu garis Grand Line. Di sisi-sisi Grand Line terdapat Calm Belt, wilayah tanpa angin dan arus yang merupakan tempat tinggal Sea Kings. Selain itu, dua titik perpotongannya adalah Reverse Mountain sebagai pintu masuk ke Grand Line dan juga Merijoa. Reverse Mountain memiliki iklim yang dingin. Gunung ini juga menarik arus dari 4 laut yang naik akibat perbedaan suhu lalu menyalurkannya ke Grand Line. Sejarah terbentuknya Reverse Mountain masih jadi misteri karena terlihat seperti buatan manusia atau makhluk hidup lain. Nah, bahkan di gerbangnya terdapat ukiran yang mirip banget yang ada di Sandora. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin soal struktur Blue Planet, nggak mungkin kita nggak bahas 4 lautan besar yang ada di One Piece. 4 lautan ini memiliki ciri khas dan momen berkesannya masing-masing. Dari mulai East Blue yang disebut sebagai laut terlemah dan tempat di mana Luffy memulai perjalanannya dan tempat di mana Roger dieksekusi, lalu ada South Blue, lautan yang kaya akan flora dan fauna yang unik-unik. South Blue juga memiliki kutub es terdingin di dunia One Piece. Nah, di antara East Blue dan South Blue terdapat bagian pertama Grand Line bernama Paradise. Oke, lanjut ke North Blue yang memiliki banyak negara maju dan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk Germa 66 yang pernah jadi penguasa di area ini. North Blue adalah kampung halaman Law dan jadi wilayah yang memiliki banyak peperangan dan perairan yang beku. Terakhir ada West Blue yang jadi tempat terjadinya banyak insiden penting seperti Ohara dan God Valley. Selain itu, West Blue juga dikenal sebagai wilayah mafia. Di antara North Blue dan West Blue terdapat bagian kedua Grand Line yaitu New World. Oke, lanjut. Dari 4 lautan kita bahas ke Grand Line sebagai salah satu pemisahnya. Grand Line disebut sebagai lautan paling berbahaya.
Dari iklim kacau, kompas biasa yang gak berfungsi, dan navigasi dengan peta yang hampir mustahil, Grand Line disebut sebagai kuburan bajak laut. Seperti yang gue jelaskan sebelumnya, masing-masing pulau di Grand Line memiliki iklim dan medan magnet yang berbeda-beda. Sebagai petunjuk arah, para bajak laut membutuhkan alat bernama logpost. Buat yang mau tahu detail tentang cara kerja logpost, kalian bisa cek video gue yang ini ya. Oke, itu dia penjelasan mengenai astronomi dan geografi di One Piece yang kita ketahui sejauh ini. Sejujurnya, salah satu hal yang gue tunggu banget adalah penjelasan bagaimana dunia One Piece bisa terbentuk. Gimana sih Red Line bisa ada dan gimana caranya orang bisa membangun Reverse Mountain. Jujur, ini jadi hal yang gue tunggu-tunggu banget dibanding pertarungan dengan Imu nantinya. Nah, coba komen dong kalau kalian punya fakta menarik tentang dunia One Piece ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.